Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anakku sekalian, puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Walau dalam sebagian hadis itu ada yang mengurutkan puasa di urutan kelima, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Anak-anakku sekalian, perintah atau turun perintah puasa itu pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua dari Hijriah. Anak-anakku sekalian, kita diwajibkan berpuasa Ramadan. Kita urai dari kata Ramadan. Ramadan menurut ulama berasal dari kata ar-ramad yang artinya panas. Kenapa diberi arti panas? Karena orang yang berpuasa itu merasakan panasnya kerongkongan dikarenakan menahan haus dan dahaga. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ar-Ramadan itu berasal dari kata rumidon yang artinya membakar. Kenapa? Li'anna Ramadana yuhriqu dzunuba. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Artinya Allah akan mengampuni dan membakar dosa-dosa kita yang sudah lampau dengan menjalankan puasa Ramadan. Ini dipertegas dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang beriman, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa yang sudah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang keluar dari bulan Ramadan setelah melaksanakan puasa Ramadan, begitu keluar dari bulan Ramadan, dia sudah tidak punya dosa, dia sudah suci sebagai seperti anak yang baru dilahirkan oleh anak-anakku sekalian. Kemudian apa yang dinamakan puasa itu? Puasa secara lughatan, secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri dari perbuatan dan pembicaraan. Kemudian kalau secara syar'an, puasa secara istilah, secara syar'an adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Jadi di sana ada qaid, cara tertentu. Jadi misalnya muntah. Ya, muntah kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja dengan menggunakan cara misalnya memasukkan ujung jari ke tenggorokan sehingga kita muntah, maka itu anak-anakku sekalian. Kemudian puasa ini yang dipanggil atau yang diundang oleh Allah adalah orang yang beriman. Jadi dalam panggilan Allah itu, dalam undangannya, ya ayyuhalladzina amanu, di sana pakai kata amanu. Jadi tidak menggunakan kata ya ayyuhan nas, tidak, tapi menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa yang diundang oleh Allah itu orang yang beriman dalam puasa? Karena puasa itu merupakan ibadah yang tidak terlihat oleh mata, sehingga tidak ada bedanya orang yang antara puasa dan yang tidak, itu tidak ada yang tahu. Beda halnya dengan sholat. Kalau kita melihat orang sholat itu ada gerakannya, orang yang haji itu ada pakaian ihramnya dan lain sebagainya. Tapi beda dengan puasa. Karena itu yang dipanggil orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu yang percaya kepada Allah
ibadah puasanya itu dilihat ataupun tidak oleh orang, itu tetap akan menjalankan puasanya. Kemudian di akhir ayat ini ada gelar dari Allah bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapat gelar tattaqu